never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez menjadi yang tercepat pada tes pertama Grand Prix MotoGP Emilia-Romagna. Meskipun tidak terlalu mewakili kondisi yang diharapkan pada tes lainnya mengingat hujan yang turun baru-baru ini di sirkuit Misano. Jika penyelenggaraan Grand Prix kedua di Misano dalam waktu 2 minggu dapat memberi kesan bahwa kita akan menghidupkan kembali acara sebelumnya. Hal ini tidak terjadi pada Jumat pagi ini. Kondisi tersebut sebenarnya adalah kondisi lintasan yang basah di beberapa tempat akibat lewatnya badai Boris di wilayah tersebut, yang menyebabkan kerusakan parah. Daerah Misano kini terhindar dari hujan selama sisa minggu ini dan kondisinya diperkirakan akan kering, meskipun lebih dingin dibandingkan 2 minggu lalu. Namun pemandangan area lembab di aspal tidak terlalu mendorong para pebalap untuk segera memulai tes setelah pit lane dibuka untuk sesi pertama ini. Pedro Acosta dan Luca Marini dengan cepat mencoba berlari dengan ban basah, sedangkan Brad Binder langsung memakai ban slick meski di beberapa bagian sirkuit benar-benar basah, dan dengan kecepatan yang masih sangat sederhana dibandingkan benchmark track. Kami harus menunggu 20 menit sebelum mendengar deru mesin Ducati Pecco Bagnaia. Hanya ada 8 pembalap di lintasan pada saat itu, yang lainnya menunggu dengan sabar dan hati-hati, memperhatikan perubahan kondisi sebelum berangkat. Kuantitas data yang dikumpulkan selama Grand Prix pertama, dan tes pasca balapan yang dilakukan di lokasi memang cukup dan memiliki dasar yang kuat. Di pertengahan sesi, aktivitas semakin intensif, namun kami harus menunggu hingga seperempat jam terakhir untuk melihat Marc Marquez di lintasan. Alex Rins menjadi orang terakhir yang melaju, 10 menit menjelang bendera kotak-kotak. Sementara rekan setimnya Fabio Quartararo memimpin klasemen beberapa saat sebelumnya dengan lap pertama selesai pada 1:32. Di aspal yang kini cukup bersih, KTM Acosta memimpin pada 1:32.750 sementara senjata besar kejuaraan dengan cepat naik ke puncak keranjang. Jorge Martin memimpin pada 1:32.260, waktu yang dia segera meningkat. Sementara itu, Johann Zarco akan tetap mempertahankan fitur-fitur baru tes Misano pada Honda miliknya di GP Emilia-Romagna. Sementara mereka menunggu mesin Joan Mir yang menyebut politik dalam keputusan tersebut. Tidak semua Honda akan tampil sama di GP Emilia-Romagna. Setelah tes Misano yang diselenggarakan antara 2 akhir pekan kompetisi di sirkuit, Joan Mir menunjukkan kelelahan tertentu karena tidak adanya hal-hal baru pada sepedanya. Sementara Johann Zarco menunjukkan dirinya bersemangat. Oleh karena itu, pembalap LCR akan terus menguji sebagian besar perkembangan pada Hondanya akhir pekan ini, terutama dalam hal fairing dan sasis. Meskipun keunggulan performa masih harus ditunjukkan. Seperti yang Anda lihat dari luar, kami menguji fairing baru yang secara keseluruhan bagus, di tikungan cepat, yang sangat membantu, tegas Zarco. Kami berencana mengadakannya akhir pekan ini. Selalu membutuhkan waktu untuk melakukan banyak fairing untuk memastikan kami mengadakannya sepanjang akhir pekan. Kami masih akan melakukan beberapa perbandingan, dengan temperatur berbeda, tingkat cengkeraman berbeda di lintasan, tapi kami yakin kami membutuhkan fairing baru ini. Apa yang bisa kami uji pada sasis juga cukup bagus namun saat ini belum ada kemajuan. Dan hal ini agak disayangkan karena sulit untuk memahami apakah ini benar-benar arah yang benar atau tidak. Zarco berusaha untuk tidak menaruh terlalu banyak ekspektasi dalam tes Misano dan meskipun ada sedikit kemajuan, dia melihat adanya peningkatan pada perilaku motornya. Saya tidak memulai tes dengan harapan besar karena saya tidak mau terlalu kecewa. Saya mencoba untuk bersikap netral dan melatih keterampilan saya dalam mengemudi saya. Sensasi di tikungan 11 membuat saya tersenyum. Ini hampir merupakan tikungan tercepat musim ini, karena tidak banyak tikungan yang Anda lewati di gigi 6. Nadia Padovani berbincang dengan Nico Abad tentang musim MotoGP saat ini.
Pemilik tim Gresini telah berbicara tentang pembalapnya, terutama tentang bagaimana rasanya memiliki Marc Marquez dalam struktur dan merayakan kemenangan dan podiumnya. Juga mengingat apa yang dia lakukan bersama saudaranya. Di dalam box Gresini selalu ada emosi murni dan suasana kekeluargaan, di mana kedua pembalap Cervera telah menemukan tempat yang nyaman dan aman untuk memberikan banyak kegembiraan bagi Nadia Padovani sendiri. Tahun ini, bersama Marc, kami melihatnya sangat bahagia dan tenteram, jelas Nadia. Jelas bahwa ada saat-saat di mana kami harus mencoba menyelesaikan lebih banyak masalah, tetapi ketika kami berhasil, ketika kami meraih podium bersama, sungguh luar biasa merayakan kemenangan ini bersama-sama, katanya, namun mencapai puncaknya meskipun Marc menang. Padovani berkomentar, katakanlah dengan Marc podiumnya terasa enak, maksud saya, dalam artian kami senang melihatnya naik podium juga bersama Alex, tentu saja. Saat mereka naik podium bersama, kedua dan ketiga, sangat menyenangkan melihat mereka di sana bersama-sama. Ia menggambarkan perasaan senang itu saat pembalap atau pebalapnya naik ke kotak kehormatan. Jelas, dia adalah karakter yang sangat penting dalam olahraga ini, seorang juara hebat, juara dunia 8 kali, rekapitulasi pencapaian Marquez. Jadi kami melihat dia sangat menderita pada tahun-tahun sebelumnya karena lengannya terluka dan kemudian sulit untuk pulih. Jadi melihatnya di podium itu indah, membuka hatimu, lanjut Nadia Padovani. Semua planet telah sejajar. Sebenarnya saya sangat yakin hal itu bisa terjadi, padahal kami semua sadar hal itu tidak bisa terjadi, jadi kami putuskan untuk menunggu. Menunggu momennya, untuk melihat apakah tim yang saya ikuti sebelumnya bisa membiarkan hal itu terjadi. Dia merujuk pada momen penandatanganan. Suasana kekeluargaan di tim ini bukanlah suatu kejutan, ya, kami adalah sebuah keluarga. Alex sudah bersama kami selama 2 tahun, jadi dia sudah tahu seperti apa kami. Sementara itu, Jack Miller akan kembali ke Pramac musim depan, dan mengendarai salah satu dari 2 Yamaha tim Italia. Diresmikan oleh pabrikan, pembalap Australia itu menempati posisi kosong terakhir di grid MotoGP untuk tahun 2025. Jack Miller bisa bernapas lega, ia masih akan hadir di grid MotoGP musim depan. Pembalap Australia itu baru saja resmi bergabung dengan tim Pramac, berkat kesepakatan yang ditandatangani dengan Yamaha, merek yang akan dikaitkan dengan tim Italia mulai tahun depan. Dia akan bekerja sama dengan Miguel Oliveira, pembelot dari tim Trackhawk UC setelah dirinya digantikan oleh Miller di KTM musim lalu, dan yang baru-baru ini dikonfirmasi. Ini sebagian merupakan kepulangan bagi Miller, yang membalap selama 3 tahun untuk tim Paolo Campinotti. Namun ini juga merupakan tantangan baru baginya, karena setelah mengendarai Honda, Ducati, dan KTM, ia akan menemukan Yamaha, partner baru dari tim yang memenangkan kejuaraan tim tahun lalu. Di usianya yang hampir 30 tahun, Jack Miller yakin petualangan MotoGP akan segera berakhir. Pasalnya, dirugikan oleh hasil yang terlalu sederhana sejak ia bergabung dengan KTM musim lalu dan kemunculan Pedro Acosta yang tak terhindarkan, yang lebih disukai untuk bekerja sama dengan Brad Binder pada tahun 2025, ia melihat pintu Matti Goven sudah dekat. Tech 3, tim mitra pabrikan Austria, akan menurunkan Enea Bastianini dan Maverick Vinales musim depan, keduanya direkrut dari luar. Yang membuat Augusto Fernandez diharapkan sebagai pembalap penguji di Yamaha, dan Miller sendiri bahkan berada dalam kesulitan. Pada awal bulan Agustus, ketika kejuaraan dilanjutkan setelah liburan musim panas, pebalap Australia itu mengakui, dengan kecewa, bahwa teleponnya tidak berdering dan peluangnya sepertinya tidak ada.